Legian Beach Hotel, hotel legendaris yang telah berdiri selama 52 tahun. Di sini kami berkesempatan mewawancarai HR dari Legian Beach Hotel. Ikut Adi Merta Antara, bisa dipanggil Pak Adi. Kurang lebih di sini sudah 3 tahun. Posisi terakhir di Human Resources and Training Coordinator. Bagus dalam artian kekeluargaannya itu tinggi di sini, kebersamaan itu tinggi. Itu bisa dilihat dari banyaknya karyawan-karyawan senior yang sudah bekerja di sini hampir lebih dari 20 tahun. Ya mungkin kan kita ada aturan, ada ya, seperti perjanjian kerja bersama atau PKP-nya yang mengatur termasuk dari disiplinnya terutama. Jadi bagaimana karyawan itu mulai dari datang sampai pulang, tanpa absen, tidak boleh terlambat, apa saja tidak boleh mencuri dan sebagainya itu sudah diatur. Tidak melanggar gitu artinya. Takutlah akan ada aturan sehingga dia lebih disiplin dari sebelumnya. Hotel juga salah satu hotel yang legend ya, sudah lama, sudah mau ke 52 tahun. Jadi karyawan-karyawannya pun berbagai usia. Membuktikan di sini itu bagus keluarganya itu dari karyawannya yang sudah bekerja sangat lama dan masih stay dan setia dan loyal di sini hingga sampai pensiun. Sikap kerja kalau kita lihat itu kan berdasarkan generasinya, karena kan lebih banyak generasi Gen Z ya, Gen Z itu yang paling banyak sekarang di sini. Jadi untuk Gen X dan yang sebelumnya itu sudah memasuki pensiun, dan ditambah ada milenial dan Gen Z yang paling banyak dominan di sini. Ya kalau tipenya Gen X yang masih artinya yang mau pensiun itu lebih terpaku dengan SOP standar kerja, artinya lebih kaku lah dalam artian ya kerja aja monoton seperti itu. Ketekunan itu bagus, itu dari Gen X itu. Kemudian milenial, nah itu juga cukup banyak yang mungkin sekarang sudah menempati di supervisor level sampai dengan manager. Kalau itu bagus. Kalau kita lihat di hotel ya, kalau dari milenial kan mengimbangi ya, menjembatani antara Gen Z dengan Gen X ini. Jadi dia artinya bagus, bisa menyesuaikan dengan keadaan di hotel. Kalau Gen Z ini yang masih rentan ya sekarang, itu kan berubah dinamis ya, Gen Z masih muda juga, dan ini kebanyakan itu menempati posisi diri. Mulai dari training, dari ini, ya dari staff-staff yang baru juga kemudian Gen Z dinamis, suka perubahan, cepat dia dengan adaptasi teknologi, dan Pak Bosan juga salah satunya sikapnya Pak Bosan, sehingga mungkin banyak ada turnover di TV, kedua bulan bisa selesai gitu. Untuk motivasi pasti yang pertama terkait dengan benefit haji gitu lah, ikuti standar dari pemerintah. Di hotel dimanapun pasti ada servis charge. Semakin tamu itu semakin ramai, atau revenue semakin tinggi, pasti servis charge-nya tinggi juga. Salah satu motivasi bagi karyawan. Benefit yang lain mungkin ada tunjangan transportasi di sini, terus ada tanggungan BPJS termasuk dengan keluarganya yang untuk kesehatan, terus ada tanggungan BPJS ketenagakerjaan juga, terus pastinya di hotel ada makan, terus dengan fasilitas seperti uniform, tempat parkir, tempat istirahat. Nah itu sekaligus jadi motivasi lah untuk karyawan. Itu ada program ya di HRD, jadi kita bond atau outing setiap tahun sekali di awal tahun biasanya. Tidak hanya rekreasi, tapi juga ada pelatihan, melatih kebersamaan, kepemimpinan. Banyak artinya training internal, training eksternal. Belajar tidak hanya di hotel, tapi bisa di luar juga. Tidak hanya HRD yang menyediakan karyawan untuk ikut masyarakat, tapi semua departemen mungkin mulai dari promosi, servis, produk itu harus kerjasama, terintegrasi ya. Tidak bisa HRD saja bagus kerjanya, tapi semua harus saling mendukung sehingga bisa mencapai tujuan hotel pasti revenue ya, revenue-nya penjualannya mencapai target. Jadi juga kan ada serikat pekerja di sini. Serikat pekerja ini yang biasanya menaungi menyerap aspirasi dari karyawan itu sendiri. Jadi apakah karyawan itu sudah puas dan sebagainya, itu sudah didengar oleh serikat pekerja di sini. Dan sudah sampai saat ini sih belum ada, artinya sampai penyampaian dari SP serikat pekerja itu karyawan komplain utamanya ada. Komplain, ada ekspektasinya dia tinggi, sedangkan penginapan tidak memenuhi ekspektasinya. Dari lingkungan itu agak bising, posisinya kamar dekat jalan, dekat restoran, pelayanan di front office ada terlalu lama, itu banyak, sehingga housekeeping memerlukan waktu untuk membersihkan kamar, didapatkan informasi mungkin di luar sana. Sesuai di sini hanya harusnya promo di sini, tapi ternyata di sini memang tidak menawarkan promo itu, miskomunikasi. Pekerjaan miskomunikasi lebih ke kayak kesalahan, sehingga ada yang
dibicarakan atau didiskusikan tentang masalah itu. Antar karyawan kita kan udah ada PKB itu, perjanjian kerja bersama. Jadi justru lebih lanjut untuk apa yang perlu dievaluasi. Misalnya kita tindak pasti ada punishment, SP3 dikeluarkan. Biasanya kita tergantung kasusnya. Stres kerja salah satunya kita memenuhi kuota karyawan supaya karyawan tidak overload dari kerjaannya. Jadi sebenarnya ada 10 orang, kita penuhi 10 orang. Kita usahakan sesuai dengan budget yang tersedia. Di departemen housekeeping 10 orang, kita usahakan 70 orang. Begitu ada orang resign, kita coba cari untuk mengganti supaya tidak nanti ada beberapa orang yang kerjanya double jadinya kan posisi salah satu posisi kosong. Itu salah satunya. Untuk stres kerja juga ada kegiatan-kegiatan di training itu dalam 3 bulan. Kita namanya istilah tahun hall di 3 bulan. Ada birthday juga, birthday celebration, refreshing, ngurangi stres. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Legian Beach Hotel telah menerapkan perilaku organisasi dengan baik melalui persepsi positif, sikap kerja yang profesional, motivasi, kepemimpinan, pengelolaan konflik, dan manajemen stres yang efektif. Hal tersebut menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta mendukung tercapainya tujuan perusahaan.